Ya seperti itulah memimpin rakyat itu tidak fokus ya, tidak dapat tanggung jawab. Masa begini-gini dia lari di Medan lah, karaoke lah. Ada yang karaoke malam. Itulah lebih kurang. Tangisan Gubernur Aceh Muzakir Manaf saat diwawancara oleh Najwa Shihab membuka mata pemerintah pusat bahwa kondisi di Aceh tidak seperti yang disampaikan oleh pembantu-pembantu presiden saat dulu presiden berkunjung ke sana. Dan pada akhirnya Presiden Prabowo kembali datang ke Aceh, dan kali ini Presiden Prabowo datang ke Aceh Tamiang yang merupakan daerah paling parah yang terdampak akibat banjir di Aceh. Seperti kita tahu saat diwawancara oleh Najwa Shihab, begitu terlihat rasa amarah dari seorang gubernur Mualim karena di saat kondisi seperti itu justru ada beberapa bupati yang menyerahkan tanggung jawab kepada pemerintah provinsi, tetapi di satu sisi justru mereka ada yang pergi umroh, ada yang pergi karaoke, dan ini sangat di luar nalar dan tidak memiliki empati sama sekali. Di saat kondisi bencana bisa-bisanya keluar daerah, keluar provinsi dari Aceh dan justru mencari hiburan dengan karaoke. Dan ini pernyataan langsung dari seorang gubernur Aceh yang saya yakin dia pasti memiliki informasi yang valid, karena tidak mungkin dia akan berani berbicara di depan kamera, di depan media yang pada akhirnya nanti akan menjadi viral. Namun ini menjadi masuk akal teman-teman, karena apa? Kalau kita perhatikan dari 3 provinsi yang terkena dampak banjir Sumatera karena badai siklon yang begitu luar biasa kemarin, yang meluluh lantakkan Sumatera, dari Provinsi Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh. Dari berita-berita yang tersebar, hanya di Provinsi Aceh saja yang penanganan bencananya justru terdapat banyak masalah, entah dari birokrasinya yang berbelit-belit, entah dari gangguan kelompok-kelompok tertentu. Ada juga berita yang menyampaikan dan juga postingan dari para relawan yang membawa bantuan mau datang ke wilayah yang terpencil, yang terisolasi, harus menyeberang sungai. Mereka dikenakan biaya yang tidak sedikit oleh warga di situ. Ini artinya ada kerja-kerja yang tidak maksimal dari pemerintah daerah di wilayah-wilayah tersebut, yang mana harusnya bantuan segera mungkin bisa sampai ke para pengungsi ataupun para korban bencana tersebut. Namun yang terjadi di lapangan justru banyak hambatan-hambatan untuk sampai. Bahkan ada juga berita yang viral oknum anggota dewan yang justru datang itu tiba-tiba meminta bantuan untuk kemudian disalurkan ke daerah pemilihannya, dan ini berita sudah tersebar di media sosial. Banyaknya permasalahan birokrasi di Provinsi Aceh, terus terang saya sebagai masyarakat biasa melihat betapa beratnya beban yang harus ditanggung oleh seorang gubernur Mualim ketika rakyatnya dalam kondisi menderita, butuh makan, butuh logistik, namun pemerintah daerah di bawahnya justru tidak bisa diajak kerjasama. Ini tentu beban yang sangat berat. Walaupun tidak semua teman-teman, jadi hanya ada segelintir oknum bupati yang tidak bertanggung jawab. Namun di satu sisi ini jelas-jelas memberatkan kinerja gubernur, karena gubernur pun sampai harus turun ke bawah, harus sampai malam menemani menyalurkan bantuan, tapi di satu sisi justru bupatinya tidak bisa diajak kerjasama. Ini tentu sangat menyakitkan bagi seorang gubernur. Di saat enak mereka menikmati fasilitas, menikmati anggaran, mereka diam-diam saja. Tetapi ketika ada masalah yang menyangkut hajat rakyatnya, justru mereka lepas tangan. Ini tentu akan membuat beban provinsi sangat berat. Tentu provinsi memiliki tanggung jawab besar untuk bagaimana segera merecovery keadaan ini yang tentu saja membutuhkan anggaran yang sangat besar. Kehadiran Presiden Prabowo ke Aceh Tamiang kemarin yang didampingi oleh Gubernur Aceh Mualim, tentu ini menjadi angin segar bahwa pemerintah pusat
akhirnya terbuka matanya. Sebab kita tahu sempat viral video di mana Menteri Bahlil itu meyakinkan Presiden bahwa semuanya untuk di Aceh ini 90% akan teraliri listrik nyala. Tetapi pada faktanya apa yang disampaikan itu tidak sesuai. Kalau kita melihat laporan dari Tempo di Bocor Alus disampaikan, sepertinya Presiden menerima informasi yang tidak utuh terkait bencana di Sumatera, sehingga sempat muncul Kepala BNPB yang mengatakan bahwa bencana di Sumatera hanya mencekam itu di media sosial. Semoga kehadiran Presiden yang kedua kalinya di Provinsi Aceh membuka mata betapa luar biasanya kerusakan yang terjadi di sana, dan dampak banjir yang begitu dahsyat ini meluluh lantakkan Aceh Tamiang khususnya dan juga Aceh secara umum. Semoga pemerintah pusat mengambil kebijakan yang terbaik untuk membangun kembali Aceh dan saudara-saudara kita di sana bisa kembali menata hidupnya secara pelan-pelan untuk kembali bisa hidup normal seperti dulu ketika belum terjadi bencana. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Jika kalian punya usulan, punya saran apa yang akan dibahas, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Saya Vincent Nugraha, terima kasih.